No. Suara non. Berarti masih ada ya macannya? Masih ada. Masih ada ya. Di sini tuh macan tutul. Terkenalnya macan tutul sih, bahkan sempat makan ternak warga juga. Oke, ini nih. Nah, ini bekas golok. Soalnya sekarang jelas banget. Ya apalagi kalau bukan macan ya, yang nyakar-nyakar kayak gini. Serapat ini teman-teman jalurnya. Tuh teman-teman. Sampai sobek celana Mang Advent. Kena duri ya? Ini. Yang pertama rasanya masam. Ini buah super langka sih. Dengan lengan saya, ini gila sih, gede banget. Bahwa jamur ini tuh bisa dikonsumsi karena yang beda sama jamur-jamur biasa, walaupun dia ini udah dimasak cukup lumayan lama, teksturnya itu nggak terlalu hancur. Samudra awalnya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendaki Gunung Masigit. Berbicara soal Gunung Masigit, di Kabupaten Bandung sendiri ada beberapa gunung yang memiliki nama yang sama. Dan Gunung Masigit yang akan kami daki kali ini adalah Gunung Masigit yang berada di daerah Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Gunung dengan ketinggian sekitar 2094 mdpl ini termasuk gunung yang memiliki habitat flora dan faunanya yang masih sangat terjaga. Karena gunung ini memang jarang terjamah oleh para pendaki. Hal itu disebabkan oleh tidak tersedianya basecamp pendakian yang memfasilitasi para pendaki di gunung ini. Jika kalian berminat untuk mendaki gunung ini, pastikan kalian ditemani oleh guide atau teman yang sebelumnya pernah ke sini. Karena melakukan pendakian ke gunung ini tanpa ditemani oleh orang yang paham dengan jalurnya bukanlah ide yang bagus. Karena gunung ini memiliki jalur pendakian yang masih sangat tertutup dan risiko untuk tersesatnya juga bisa dibilang sangat tinggi. Buat kalian yang membutuhkan jasa guide untuk mendaki Gunung Masigit ini, kalian bisa hubungi Kang Ito yang merupakan guide kami di pendakian kali ini. Untuk kontak personnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau naik ke Gunung Masigit ya. Bareng lagi sama Kang Maul sahabat alam. Ada Mang Advent juga nih di belakang. Tapi mohon maaf, mungkin untuk konten kali ini tidak akan seperti biasanya. Sekarang mungkin lebih ke explore aja bareng Kang Maul. Kita mau melihat habitat flora dan fauna yang ada di gunung ini teman-teman. Yang katanya sih masih terjaga banget ya, karena memang gunung ini masih jarang didaki atau masih jarang dikunjungi oleh para pendaki gitu. Karena untuk Gunung Masigit ini memang belum sekonvensional gunung-gunung lain teman-teman. Belum ada base campnya, belum ada registrasi ataupun semaksinya teman-teman. Bahkan untuk kendaraan pun kita menyimpannya di ujung perkebunan warga. Lengkap. Kalau gitu ikutin terus teman-teman. Perjalanan kami awali dengan dipandu oleh Kang Ito, seorang guide lokal yang akan mengantarkan kami sampai ke puncak Gunung Masigit ini. Jalur yang harus kami lewati di awal pendakian ini berupa jalur menanjak dengan tingkat kemiringan yang lumayan vertikal, serta kondisi vegetasi yang masih sangat rapat, berupa pepohonan besar bersama tumbuhan-tumbuhan liarnya yang mayoritas berupa tumbuhan berduri. Tuh teman-teman, sampai sobek celana Mang Advent. Kena duri ya? Ini.
Kena luka lama. Anjay. Luka lama. Ini teh apa? Kang Maul. Kenapa? Kandang badak. Kandang badak. Pangguyangan badak. Pangguyangan badak. Jadi berkubangnya itu di sini. Si badak-badak katanya dulu. Oh, jadi dulunya itu ceritanya emang ada badaknya ada. Jadi bukan sekedar nama tempat ya? Bukan. Oke. Nah, ini lorong-lorong ini katanya bekas jalur si badaknya ya? Nah, ini ada lorong-lorong kayak gini, teman-teman. Tuh. Ini lorong satu, terus ini juga. Kemudian ini juga nih. Nah, lorong-lorong ini katanya bekas jalur si badak dulu. Dulu katanya di sini ada, menurut cerita warga sekitar. Oke, gunung yang sangat luar biasa. Mantap. Serapat ini teman-teman jalurnya. Oh, itu Mang Ito yang bukain jalur untuk kita. Edan sih ini mah, edan. Well pisan ini mah. Nah teman-teman, lihat. Ini ada bekas cakaran-cakaran kan? Ini bekas cakaran, bukan bekas golok. Karena beda banget ya. Kalau bekas golok tuh ini nih. Nah, ini bekas golok. Kalau ini cakaran, jelas banget. Ya apalagi kalau bukan macan ya, yang nyakar-nyakar kayak gini. Soalnya tingkah laku macan kan mirip sama kucing tuh. Kucing-kucing yang di rumah kan suka garuk-garukin tiang. Nah macan juga sama teman-teman, garuk-garukin ini tuh. Berarti masih ada ya macannya? Masih ada. Masih ada ya? Di sini tuh macan tutul. Huh? Terkenalnya macan tutul sih, bahkan sempat makan ternak warga juga. Ada di bawah. Mantap, mantap, mantap. Gunung apa ini kita daki? Tuh teman-teman. Ini bekasnya macan tutul Jawa kayaknya. Mantap, luar biasa. Oke teman-teman, ini kebetulan di jalur kita lagi istirahat. Kita nemu buah yang seperti biasa. Ciri khas ada di hutan-hutan sekitar Gunung Masigit ini. Karena kalau di hutan-hutan lain, di Sukabumi pun, di Halimun, kita nggak pernah nemu ini, nanya ke warlock pun nggak ada. Jadi ini salah satu tanaman yang nggak bisa hidup sembarangan, tumbuh sembarangan di mana aja, hanya ada di sekitaran Gunung Masigit dan Tambak Ruyung aja. Nah ini namanya, nama daerahnya itu buah hunyur buut, atau nama latinnya itu Casdura apalah gitu. Jadi salah satu buah ataupun tanaman yang bisa dimakan ataupun dikonsumsi, mulai dari batang, buah, akar, daun, semuanya bisa dimakan. Dan ada dua jenis. Yang pertama itu jenisnya warna hijau kayak gini, yang kedua warna merah. Nah yang merah nanti di jalur yang bagian atas kita bisa nemu mudah-mudahan. Yang ini warnanya warna hijau. Ini boleh dipetik ya, karena ini buat kita konsumsi juga nih. Jadi apanya aja yang bisa dimakan? Ini, jadi si dalamnya ini kayak gini bijinya tuh. Nah, kayak gini. Dan kalau dimakan itu yang pertama rasanya masam, kayak ada lendirnya, terus agak pahit. Udah kayak gitu rasanya. Jadi bilang batangnya yang mana? Batangnya ini. Itu Biasanya ini nih, ini batangnya Ci. bisa dimakan juga itu. Ini biasanya orang-orang ditumbuk terus pakai teh hangatnya Kang itu, dibikin teh. Itu enak banget Ci, nanti di atas kita bikin. Nah teman-teman, ini anggrek tanah katanya. Keren, bagus, bagus, bagus. Jarang banget kelihatan nih kalau misalkan di jalur pendakian konvensional yang kayak gini-gini. Ini dia nih Mang Ito yang bukain jalur. Tuh, makanya dari tadi kita mulus-mulus aja. Karena ada Mang Ito di depan. Jalurnya banyak suri. Tuh.
Nah, teman-teman, inilah alasan kenapa saya gak bikin konten seperti biasanya ya. Kemudian saya nggak merekomendasikan juga jalur ini buat kalian ya, karena jalur yang saya pakai sekarang ini adalah jalur yang bisa dibilang ngedadak bikin. Pas itu tuh di depan yang bikin jalurnya, yang ngebebat dari tadi ngebukain jalur. Nah, jalurnya emang masih ketutup banget di sini. Makanya saya nggak merekomendasikan buat kalian untuk jalur ini. Karena jujur saya nggak mau bikin kalian penasaran dengan jalur ini, kemudian kalian mencoba dan tersesat karena video ini. Saya nggak mau. Oke, jadi konten sekarang mungkin lebih ke explore aja. Kita belajar banyak nantinya bersama Kang Maul, ahlinya ya. Belajar banyak tentang flora dan fauna yang ada di Gunung Masigit ini. Karena di sini masih asri banget teman-teman untuk flora dan faunanya, untuk habitat itunya. Flora dan faunanya masih lengkap. Terus juga kita nemu buah langka, kemudian kita nemu anggrek tanah yang memang sesuatu yang jarang banget ditemui di jalur-jalur pendakian konvensional kayak gitu. Jadi untuk konten kali ini kita bakalan banyak belajar itu kayaknya. Jadi mohon maaf kita agak merekomendasikan dulu jalur karena jalurnya juga nggak pantas, bukan nggak pantas tapi agak riskan untuk direkomendasikan jalur ini ya. Takutnya malah nyasar atau gimana kan? Soalnya jalurnya juga masih ketutup. Nggak kelihatan kayak jalur ini mah, karena memang bukan jalur sih. Ini ngedadak bikin sih Mas Ito. Mas Ito ini ngomong-ngomong dia warlock di sini. Dia tinggal di kampung terakhir sebelum kita masuk hutan ini. Jadi beliaulah yang membawa kita. Selain Kang Maul ya, Kang Maul memang udah beberapa kali ke gunung ini, lewat jalur ini juga. Tapi udah lama katanya, jadi jalurnya udah ketutup lagi. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu, ikutin terus ya. Saatnya Mang Ito beraksi. Jalurnya ketutup teman-teman. Ini Mang Ito mau beraksi dulu nih. Membabat jalur. Ayo Mang Ito. Semangat. Parkir guys. Aduh, malas anjir. Kita nemu lagi buah hunyur buut, tapi ini warnanya yang merah teman-teman. Dan ukurannya udah gede-gede kayak gini nih. Oh, Ci. Coba kita bandingin sama yang tadi. Lebih gede teman-teman. Kalau ini, Wah, asamnya sih parah sih. asamnya lebih parah. Tapi cairan ininya, lendirnya lebih banyak. Lebih nggak enak tuh ya. Semakin gede, semakin alot, pahit, dan banyak cairannya. Kang, cobaan. Tapi jadi seger sih, lagi capek makan ini, bener-bener seger. Kita coba teman-teman. Kulitnya? Iya. Kulitnya keras banget. Anjir. Asam banget ya. Berlendir. Ini lebih asam dari yang tadi teman-teman. Terus ada pahit-pahitnya juga ya. Tapi dikit pahitnya teman-teman. Lebih ke asam sih kalau ini. Dan lendirnya lebih banyak daripada yang tadi. Kalau yang tadi emang masih kecil ya, masih kecil banget, masih muda banget. Kalau ini emang udah agak gede gitu. Yang ini. Tapi ngomong-ngomong ini beda jenisnya kata Kang Maul. Yang tadi kan emang hunyur buut yang hijau. Terus yang ini hunyur buut yang merah. Jadi beda lagi teman-teman kayak gitu. Mantap, kita dapat ilmu banyak banget hari ini, luar biasa. Semakin berjalan ke atas, jalur yang harus kami lewati semakin terasa berat saja. Selain karena tingkat kemiringan dari jalurnya yang semakin bertambah, tingkat kerapatan dari vegetasinya pun terasa semakin rapat saja. Dan yang lebih parahnya lagi, jalur yang kami lalui ini tidak tampak seperti jalur pendakian. Seandainya kami tidak ditemani dengan orang yang paham dengan jalurnya, mungkin kami akan sedikit kesulitan dalam menentukan arah. Teman-teman, kayak gini jalurnya anjir. Gak kelihatan jalur kan? Gak kayak jalur ini mah. Kita udah kayak ngebelah hutan rimba anjir ini mah. Parah.
Oke teman-teman, akhirnya kita keluar juga dari area hutan rimba. Ini kita nemu jalur yang lumayan agak kebuka. Kita bisa menikmati pemandangan di sini. Ini ada banyak pegunungan-pegunungan yang bisa kita saksikan, lumayan mantep buat melipur lara ya, setelah tadi diterpa sama tanjakan di luar nalar. Sekarang kita bisa menikmati hasilnya, lumayan mantep. Sunset mantap nih kayaknya nih. Sekarang udah jam 4:30 kurang 10. Lihat sih. Bentar lagi sunset. Ini untuk jalurnya kanan kirinya jurang, ini tipis banget kayak punggungan naga gitu. Wah. Ke kiri jurang, ke kanan juga jurang, jadi harus hati-hati kalau di sini. Gimana, Ci? Parah. Terus jalurnya juga edan sih. Ini banyak lumut, kalau misalkan hujan kayaknya bakalan licin teman-teman. Gila. Oke, perjalanan kita masih panjang teman-teman. Ikutin terus. Edun ini mah Kang Maul menyiksa dengan gaya ini mah. Teman-teman, ini kondisi jalurnya. Lihat. Ini lumut ya. Berhubung ini musim kemarau, jadi si lumutnya juga kering. Ini kalau misalkan musim hujan parah nih, bakalan licin. Belum lagi ini tipis banget ke atas. Tuh, ini ke kiri jurang, dalam, kanan juga jurang. Jadi wah parah sih ini jalur. Edan. Kang Maul udah teriak-teriak di atas sana, kayaknya view-nya bagus. Sana. Ini parah ini. Samudra awannya keren banget. Edan. Dapat samudra awan di Gunung Masigit. Mantep, momen langka ini mah. Ini lagi pada liatin burung teman-teman. Ini di atas, ini di atas kepala. Ini. Nah itu dia teman-teman burungnya tuh. Bagus banget. Hihi, mantap. Kepalanya hitam. Yang tahu ini jenis burung apa? Komen ya. Wah, terbang dia. Teman-teman, kita nemu lagi nih tumbuhan yang memang jarang banget kita temui ya di gunung-gunung lain. Nah, ini kantong semar ya. Ini kantong semar teman-teman. Tapi ini masih ketutup. Nah, ini belum kebuka nih. Mirip itu ya, palkon. Tahu kan palkon? Tahu dong. Oke, mantap. Lihat, perbandingannya dengan lengan saya, ini gila sih, gede banget. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan yang memang tidak bisa hidup sembarang tempat. Hanya bisa di lokasi-lokasi tertentu saja, bisa di ketinggian dan lokasi yang lembab. Ada beberapa jenis yang saya lihat, khususnya di Gunung Masigit ini, ada yang warnanya itu hijau, terus ada yang coraknya seperti ini, terus ada juga yang full merah teman-teman. Nah sebetulnya bagi beberapa orang si kantong semar ini kadang-kadang dianggap sebagai bunganya, padahal ini bukan bunga ya, melainkan ini adalah daun yang dimodifikasi tuh. Lihat, jadi ini dari daun, lihat seperti ini. Nah, si kantongnya ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air, plus juga memerangkap jenis-jenis hewan kecil, serangga, bahkan kalau udah segede gini bisa aja tikus masuk, teman-teman. Tikus-tikus kecil ataupun kelelawar kecil bisa masuk di sini. Dan itulah yang nanti akan menjadi makanan yang diserap oleh si kantong semar ini. Tapi sejatinya kelelawar pun bukan dalam artian mati di sini, dia diam di sini, terus buang kotoran di sini. Nah, kotorannya yang akan dicerna. Sebetulnya dia ini kenapa bisa masuk serangga-serangga ataupun hewan-hewan kecil, karena lihat di bagian mulutnya di sini tuh ada semacam garis-garis, dan ini tuh bisa mengundang berbagai macam jenis serangga, khususnya serangga terbang, karena dia ini kayak punya nectar gitu teman-teman. Nih. Nah, kalau ini bukan bunga, mana bunganya? Kebetulan banget di sini ada bunga yang sudah mengering seperti ini. Nah, justru ini adalah bunganya. Dia akan
menebarkan bibitnya itu dengan bantuan angin. Jadi kalau misalnya saya tiup kayak gini nih, ini justru yang akan jadi tumbuh berikutnya tuh. Nih lihat. Jadi ini yang akan tumbuhnya itu sekecil itu. Jadi itu adalah bunganya. Dan kalau kalian tidak percaya, di sini ada yang sudah mati secara alami. Kita akan coba perlihatkan nih buat teman-teman, apakah di dalamnya ada sesuatu. Wow, bener kan? Ada berbagai macam jenis hewan, teman-teman. Nih, saya perlihatkan. Tek. Ini sih lebih ke kotoran ulat, teman-teman, ataupun serangga-serangga kecil lainnya. Nah, makanya jangan suka salah kaprah ya, bagi para pendaki nemu kantong semar bisa langsung diminum untuk menghindari dehidrasi. Waduh, bohong itu teh. Ya lihat aja airnya kan separah ini. Gitu. Jadi nggak bisa ya. Gitu tuh, ini di dalam bener-bener banyak banget kotorannya. Tuh, lihat. Ini berbagai macam jenis hewan-hewan kecil, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Kantong semar. Bagus banget. Ini salah satu bukti lagi nih. Kalau gunung ini emang masih asli banget. Kantong semarnya bagus. Mantap. Oh, lihat teman-teman. Sunsetnya juara ini mah. Keren. Mantap. Oke teman-teman, sekarang di jam 5:30 kita mau lanjut. Baru lanjut ya, soalnya tadi kita sempetin buat ngambil time lapse dulu. Soalnya sunsetnya keren banget tuh. Anjay, luar biasa ini sunsetnya. Mantap. Cuman ya sekarang udah jam 6 kurang 10 menit teman-teman. Udah agak gelap. Jadi kita lanjut aja. Oke. Nah. Suara naon? Ngerti. Ya, Siga suara naon ya? Ya. Lanjut. Ini jalurnya nggak manusiawi banget. Aduh, Mang Adven. Mahal jalur. Parah. Atas pohon, bawah pohon lagi. Space-nya cuma segini anjir. Halah. Susah ini mah guys. Hah? Tuh. Can saya kali tadi. Kita dengar sesuara teman-teman. Gak tahu suara apa tapi aneh suaranya. Kalau misalkan hewan, tah. Astagfirullah. Ini buat kalian yang masih suka salaksi ya,
cobain ke Gunung Masigit lewat Gunung Halu, bukan lewat Ciwidey ya, Gunung Halu. Edan ini. Sampai kemalaman coy. Iya. Anjay. Perawan soalnya ini mah. Bener. Ini kira-kira berapa menit lagi Mang Arven? Kalau nggak cari-cari jalan setengah jam nyampe, tapi ini udah 1 jam nih. Nah, jalannya udah ketutup. Iya susah. Ya Allah. Jalannya sampai robek-robek. Oh, untuk caranya sampai robek tuh Mang Arven. Kena duri tadi. Wah, luar biasa di perjuangan deh. Mantap teman-teman. Ikutin terus. Lewatan lorong nih kek. Banyak. Anjir. Ini tadi dekisan nih dari lah. Satu dekisan. Aduh, udah kok Ini rolongnya dalam banget ya teman-teman. Antar aja jadi. Anjir aslinya. Aduh. Tenang lah. Kalau mungkin jalurnya teman-teman rapet ini. Astagfirullahaladzim. Ini kita tinggal berdua lagi. Kang Maul sama yang lain udah duluan, udah nyampe kayaknya. Aduh, kita emang belakangan karena tadi kita sempetin buat ngambil time lapse. Sunsetnya bagus soalnya. Hati-hati tuh. Oke, duri. Oke. Udah kemalaman. Belum nyampe, jalurnya kayak gini lah. Udahlah. Alhamdulillah ya Allah. Puncak kah? Halo Kang Jana. Akhirnya Luar biasa Mang Adven. selamat sampai dengan tujuan. Wah. Mantap. Gunung Masigit 2094 MDPL. Welcome to the jungle Kang Jana. Luar biasa. Ya Allah. Ya berat. Apa Kang Maul? Awas diinjak. Ya Allah. Awas diinjak di belakang. Banyak ini teh. Banyak tuh. Jadi yang saya bilang teh ini jamur. Awas diinjak belakang. Hah? Tuh di belakang banyak juga tuh. Jadi ini teh jamur yang bisa hidup cuma 1 tahun sekali, Kang. Langka berarti ya? Langka. Nih, lihat batangnya itu seenak ini loh. Tuh. Oh, itu bisa langsung dimakan? Tanpa dimasak? Aman ya? Aman. Manis. Serius? Orang kalau udah tahu jamur ini lewat jamur-jamur yang lain itu. Namanya Ini jamur jamur apa? paling enak. Pokoknya nanti harus coba masakannya. Tuh lihat. Ini dia teman-teman jamurnya. Namanya jamur apa Kang? Jamur binang. Jamur binang. Jamur binang. Warnanya merah kayak gitu ya. Banyak ternyata. Ini yang gede nih.
Ini yang gede nih. Kebetulan banget kita datang ke sini pas di bulan Oktober. Sengaja saya. Dia ini kalau di bulan-bulan lain nggak bisa tumbuh. Tumbuhnya cuma di bulan, Oktober. Di tengah. Makanya ini kita tepat banget. Luar biasa. Alhamdulillah ya kita sampai. Gunung Masigit. Ketinggian 2094 mdpl. Apa? 2094 mdpl yang menurut saya nggak sepadan dengan jalur yang kita lewati, teman-teman. Gila, berat banget sih ini. Ini Kang Mamo lagi api unggun, bikin api unggun. Dan kayaknya sekarang saya mau bikin tenda dulu nih, setup tenda di sini. Ada area masuk sih kayaknya. Kita buat 3 tenda, 2 tenda kapasitas 4, sama tenda saya kapasitas 2. Kayaknya muat saya di sini, enak. Terus. Chef itu lagi masak. Menu makanan malam ini apa, Mang? Capcay, orek tempe. Itu capcay, orek tempe. Tembenya ini lagi dibakar. Bancayan ada Waseno. Bancayan Waseno. Sayur siapa? Mana tangki saya? Ada kayak senuang na kumaha. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang memanen salah satu jamur yang pas kita datang hari pertama ke sini itu kita nggak panen karena saya nunggu logistik saya juga habis, karena kan saya bawa logistik cukup lumayan banyak juga teman-teman. Nah kebetulan sekarang itu logistik sudah mulai berkurang dan ini sudah pagi. Jadi untuk sarapan pagi kali ini saya akan memanen si jamur merah ini teman-teman. Ya tepat di 3 tahun ke belakang saya sempat memanen jamur merah ini, tapi dengan jumlah yang lebih banyak dari saat ini. Karena untuk saat itu pada 3 tahun ke belakang itu lagi musim hujan. Sementara pas kita datang ke sini dari kemarin pun belum ada turun hujan, sehingga mungkin si jamurnya ini kurang banyak untuk tumbuhnya teman-teman. Nah untuk jamur ini sendiri sebetulnya merupakan jamur merah yang bagi sebagian orang mungkin hanya tahu bahwa jamur ini tuh bisa dikonsumsi, karena biasanya rata-rata semua orang ya yang suka pergi ke alam, ke hutan, anak pecinta alam pun minim edukasi terhadap si jamur satu ini. Ketika saya cari referensi pun di internet itu nggak ada. Ketika saya nanya-nanya sama teman-teman pencinta gunung pun nggak tahu bahwa jamur ini bisa dimakan. Karena kesimpulannya adalah ketika nemu jamur dengan warna mencolok, ketika menemukan jamur dengan apalagi warna merah, itu sudah diasumsikan menjadi jamur yang beracun. Nah maka dari itu saya kali ini akan coba memperlihatkan nih bahwa jamur merah itu tidak semuanya beracun dan jamur ini bisa saya makan. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena yang pertama saya juga tahu dari teman saya yang memang bahkan di daerah Sukabumi itu ada tradisi di daerah kaki Gunung Halimun kalau tidak salah. Jadi si masyarakatnya itu karena memang sudah tahu di bulan-bulan tertentu itu si jamur ini akan tumbuh, masyarakatnya itu berlomba-lomba untuk mencari si jamur ini ke tempat yang sama. Kenapa? Karena jamur ini tuh adalah jamur yang menetap. Kalau sudah tumbuh di sekitar situ, tumbuhnya di situ lagi dengan waktu yang sama. Dan ini pun waktunya kurang lebih sama lah. Kita kesini itu
bulan Oktober, cuman untuk tanggalnya mungkin kita kurang tepat. Dan ini adalah momen yang benar-benar langka. 3 tahun ke belakang kita panen lagi si jamur merah ini. Nah, jamur merah ini kalau di daerah Sukabumi itu namanya jamur binang atau jamur binar. Jadi macam-macam lah nama-namanya. Dan uniknya yang tadi saya bilang, jadi masyarakatnya itu punya tradisi, dia itu ke tempat-tempat yang memang si jamur ini tuh sudah tumbuh. Karena ini ketika diolah dan dimasak rasanya itu emang beneran enak banget teman-teman. Saya juga di sini dulu nyesel kenapa masaknya gak banyak, padahal posisi jamurnya pada saat itu bener-bener melimpah banget. Cuman karena takutnya kita juga masih tanda tanya gitu, si jamur ini tuh memang bener-bener bisa dimakan atau enggak, makanya dulu kita masaknya itu sedikit. Nah kalau sekarang karena udah tahu, kita coba pasak dengan bumbu-bumbu seadanya teman-teman. Oke, sekarang kita panen dulu si jamur merahnya. Tuh lihat. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ada beberapa jamurnya yang memang sudah dimakan juga sama hewan. Nih, bagian atas, bagian bawah. Dan karena memang ini musim kemarau, jadi layu banget kayak gini teman-teman. Gak apa-apa. Kita sortir aja, kita kumpulin dulu yang banyak, kita sortir yang mana yang bisa dimasak. Tuh, kalau yang masih segar tuh beda kayak gini. Widih. Wangi sekali. Tuh. Oke teman-teman, kita di puncak Gunung Masigit dan rencananya memang hari ini kita mau masak ini nih, jamur merah yang kita temukan pas pertama kali datang ke sini di malam pertama. Tapi waktu itu kita nggak panen, kita baru panen sekarang nih. Kita dapat banyak lumayan, kita mau coba gimana sih rasanya si jamur merah ini yang katanya aman dan enak juga dikonsumsi. Kayak gitu teman-teman. Oke kalau gitu kita bawa ke tenda, sekarang kita olah teman-teman. Oke teman-teman lihat, jadi ini adalah jamur yang masih sedikit segar. Ini walaupun masih segar kayak gini tetap aja ada banyak bekas-bekas hewan nih seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya masih bersih kayak gini. Tuh. Ini tinggal kita potong-potong aja. Tuh. Tuh. Soalnya ini kriuk banget kayak kerupuk. Tuh. Kenapa itu? Ini udah busuk, udah bisa dimakan. Oh, yang udah busuk gak bisa teman-teman. Bisa. Karena ada maggot, kelihatan nggak tuh? Ada tuh, yang kecil-kecil hitam gitu kan? Ada. Kasih maggotnya. Yang busuk. Jadi kita sortir dulu teman-teman. Nah, kalau ini aman. Aman. Ini merahnya belum seberapa teman-teman, karena jamurnya udah pada layu. Terus yang segernya sedikit. Tuh, bisa lebih merah lagi dari ini sebetulnya. Makanya ini bagi orang yang awam pasti bilangnya udah jamur beracun. Apalagi dari warna aja udah merah kayak gini. Padahal ini tuh lebih nikmat daripada jamur-jamur yang lainnya. Teman-teman, jadi ini adalah wujud si jamur merahnya dengan air yang merah langsung dikeluarkan. Ini bukan pakai pewarna buatan ya. Jadi ini pewarna alami sendiri dari si jamur tersebut. Nih, lihat. Dan ini tuh belum terlalu merah karena tadi jamur yang segernya tuh cuma sedikit, teman-teman. Nih. Wah, ini enak banget sih, yakin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang beda sama jamur-jamur biasa, walaupun dia ini udah dimasak cukup lumayan lama, teksturnya itu nggak terlalu hancur. Jadi dia masih ada tekstur krek gitu kalau misalnya digigit nih. Bedanya jamur ini tuh selain emang rasanya yang enak, dia walaupun mentah juga kemarin pas saya nyicip udah ada rasa manisnya teman-teman. Makanya ketika dimasak seperti ini lebih enak lagi.
Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di hari terakhir kita berpetualang di Gunung Masigit ini. Dan sekarang kita udah mau turun tuh. Kita udah mulai jalan untuk turun. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk Kang Maul, untuk Ci Devi, untuk Mang Ito, kemudian Mang Adven juga. Terima kasih banyak karena sudah mengajak saya untuk berpetualang di gunung yang sangat luar biasa ini teman-teman. Mantap sih, banyak banget ini flora dan faunanya masih sangat lengkap. Terima kasih banyak dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana. Oke, bye-bye. Nah teman-teman, buat kalian yang mungkin ingin ke Gunung Masigit dan memerlukan jasa guide, ini kalian bisa hubungi Mang Ito ya. Nanti kontaknya saya taruh di deskripsi ya Mang Ito ya. Siap. Ya oke, mantap. Ya soalnya ke gunung ini jalurnya belum jelas Mang Ito ya. Ya, Bahkan masih banyak yang tertutup. Betul. Dan ini saya akan menunjukkan jalur alternatif. Nah, lebih cepat. mantap teman-teman. Kemarin juga kita dipandu sama Mang Ito ini nih. Beliau yang membuka jalur dulunya, ini belum ada jalur nih. Pas pertama kali kita kesini belum ada, kemudian dibuka sama Mang Ito, akhirnya kita sampai puncak alhamdulillah. Oke, kalau gitu makasih Mang Ito, makasih banyak.